Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, bagian setia dan percaya. Salam, selamat bertemu kembali. Kalian senang sekali boleh bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Wah, kalian percaya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Dan hari ini kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini, menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh melakukan seluruh aktivitas kami. Dan saat sekarang, kami siap untuk Tuhan berkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tema kita hari ini yaitu ketika aku patah semangat. Amsal 15 ayat 13 mengatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kesedihan hati mematahkan semangat. Apa ya patah semangat? Patah semangat itu putus asa, tidak tahu apa yang mau dilakukan, diam aja. Itu juga membuat kita kecewa, membuat kita malas. Nah teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Ada seorang bapak yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Karena bangsa Israel tidak lagi datang kepada Tuhan, tetapi kepada Baal. Baal itu ya patung-patung. Karena apa? Karena Raja Ahab juga membawa mereka untuk menyembah kepada patung-patung, tidak kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Maka Nabi Elia bertanding dengan 450 Nabi Baal. Caranya, mereka harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan mereka masing-masing. Nabi Baal yang 450 mempersembahkan kurban, dan juga Nabi Elia yang sendiri mempersembahkan kurban juga. Kurban siapa yang diterima berarti itu adalah Allah yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Kurbannya Nabi Baal ini tidak diterima, tidak ada api yang dari surga. Tetapi Nabi Elia ketika dia memberi persembahan kepada Tuhan, meskipun di sekelilingnya ada air, meskipun kurbannya disiram dengan air, wah, api itu datang dan suka melahap menerima kurbannya Nabi Elia. Berarti yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Maka semua Nabi Baal itu dibunuh karena mereka menyesatkan. Tetapi apa yang terjadi terhadap Nabi Elia? Isabel sangat marah ketika mengetahui bahwa Nabi Elia membunuh semua Nabi Baal yang 450 itu. Maka dia katakan, besok jamnya seperti ini Allahku akan menghukum aku kalau aku tidak membuat
Nabi Elia, nyawa Nabi Elia juga sama seperti Nabi Baal yang dia bunuh. Berarti Nabi Elia mau dibunuh. Wah, sampai berita ini kepada Nabi Elia. Nabi Elia ketakutan. Dia pun bergegas pergi menyelamatkan nyawanya. Dia mengajak bujangnya, mengajak penolongnya untuk keluar. Jadi mereka berjalan terus dan tiba di Berseba. Tetapi untuk selanjutnya Nabi Elia hanya berjalan sendiri. Ditinggalkannya budaknya, dia berjalan sendiri semalaman. Wah, dari Berseba masuk ke padang gurun. Kemudian di situ dia duduk di pohon ara itu, lalu berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Dia udah patah semangat. Orang katanya, "Ambillah nyawaku." Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan mengambil nyawanya? Belum tahu ya. Tetapi Nabi Elia, dia tidur di bawah pohon ara itu. Ketika dia duduk itu, dia tidur. Nah, ketika dia tidur, dia tidak tahu waktu terus berjalan. Kemudian seorang malaikat datang dan menyentuh dia, membangunkan dia. Malaikat ini mengatakan, "Bangun, makanlah." Dia bangun. Dilihatnya di belakang, di kepalanya, bahwa ada roti bakar dan air di dalam kendi. Dia pun makan roti bakar dan minum air dari kendi itu. Setelah itu dia tidur lagi. Bayangkan ya, dia tidur lagi. Nah, tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan datang lagi melalui malaikatnya. Malaikat ini membangunkan dia. Dikatakan, "Bangunlah, makanlah, supaya kamu mempunyai kekuatan untuk berjalan, karena perjalananmu akan jauh." Dia bangun lagi. Kemudian dia makan apa yang disediakan oleh malaikat itu. Nah, setelah dia makan, wajahnya berubah. Dia punya kekuatan, bersemangat. Dia jalan lagi terus selama 40 hari 40 malam, tidak ada letihnya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Tadinya dia patah semangat karena ketakutan, patah semangat karena dia merasa sendirian. Tetapi Tuhan menghiburnya bahwa dia tidak sendirian, bahwa Tuhan bersama-sama dengannya. Tuhan memberikan kekuatan baginya. Nah, teman-teman, apakah saat sekarang kita kecewa? Apakah saat sekarang kita putus asa? Apakah saat sekarang kita merasa marah di dalam hati kita? Mari datang kepada Tuhan. Tuhan mempunyai banyak cara untuk membuat hati kita gembira, supaya wajah kita berseri. Nah, ayat hafalan kita kan mengatakan, hati yang gembira membuat wajah berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lah, Nabi Elia akhirnya hatinya gembira, hatinya dikuatkan untuk terus berjalan. Karena dia tahu dia tidak sendirian, karena dia tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dia, karena dia tahu bahwa Tuhan beserta dia dan kekuatan yang daripada Tuhan menyertainya. Nah, teman-teman, mari tetap bersama dengan Tuhan apapun yang engkau alami, karena Tuhan mempunyai banyak cara untuk membuat hatimu gembira. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah hati kami. Kami tahu Tuhan mempunyai banyak cara untuk membuat hati kami gembira. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan melawat hati kami, dan kami datang senantiasa, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin.